Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rifa Alvina Fatiani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang terapi religius pecandu narkoba. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok 6, di antaranya ada Pupu Fauzia, Raisa Amania Rahmani, Rema Nur Indriani, Randy Lukman Fauzan, dan saya sendiri Rifa Alvina Fatiani. Nah, sesuai dengan judul tadi tentang terapi religius pecandu narkoba, salah satunya ada contoh di Jawa Barat, yaitu Pesantren Suryalaya. Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia dengan tujuan utama untuk mengajarkan pengetahuan agama. Pesantren Suryalaya yang terletak di Kampung Gedebat, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pagar Ageng, Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Awal berdirinya tahun 1905. Pesantren Suryalaya dikenal sebagai pusat ajaran tarekat atau dimensi tasawuf dalam agama Islam yang disebut sebagai tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Walaupun tujuan utamanya institusi pendidikan agama Islam, mulai tahun 1970-an menangani juga pecandu narkoba. Lalu diberi metode tasawuf yang kemudian pada tahun 1980 dipusatkan ke lembaga Inabah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terapi di Inabah. Metode terapi narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, wawancara awal. Yang kedua, talqin atau pengajaran zikir. Yang ketiga, tinggal di Inabah. Dan yang keempat, penanganan lanjut. Pada tahap pertama, yakni wawancara awal, pada umumnya keluarga pecandu narkoba berkonsultasi dengan pembina Inabah setempat mengenai permasalahan mereka. Selanjutnya, pembina dapat melaksanakan semacam diagnosis awal tentang keterlibatan pecandu tersebut dalam dunia narkoba. Nah, jika muncul kesepakatan, maka dilanjutkan menjalani terapi minimal selama 40 hari. Dimulai dengan memberikan pelajaran kepada calon santri bagaimana cara melaksanakan zikir. Pengajaran ini disebut sebagai talqin, yang berarti memberi pelajaran. Pada tahap kedua, yaitu talqin atau pelajaran zikir. Nah, guru mursyid dalam TKN atau wakilnya yang disebut wakil talqin memberikan pelajaran kepada pecandu bagaimana melaksanakan zikir sebagai metode utama dalam tarekat. Seringkali pecandu memiliki semacam pengalaman religius seperti kemunculan perasaan sedih dan menyesal terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu yang menyebabkan mereka menangis. Yang selanjutnya ada tinggal di Inabah. Nah, pecandu ini diharuskan tinggal di Inabah yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, selama mereka tinggal ini, para pecandu itu harus mengikuti jadwal kegiatan yang sangat terstruktur dari dini hari hingga larut malam. Nah, untuk kegiatan mereka di antara lainnya ada yang pertama ada sholat. Nah, mereka itu harus mengerjakan sholat 5 waktu dan juga bisa melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua ada zikir. Zikir jahar yaitu membaca kalimat la ilaha illallah, sedangkan zikir kofi yaitu menyebut Allah dengan berulang kali di dalam hati. Nah, yang ketiga ada mandi. Nah, pukul 2 subuh itu mereka mandi sebagai hidroterapi. Nah, sebelum mandi membaca doa, kemudian diikuti sholat malam dan juga zikir. Nah, yang keempat ada ceramah agama, biar mereka kembali kepada Tuhan melalui salah satu metode tasawuf gitu. Nah, untuk yang terakhir ada kegiatan terapi lain itu seperti olahraga dan juga puasa. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadi itu di dalam satu tahap itu dievaluasi apakah mereka pantas dilepaskan atau belum gitu. Nah, untuk penanganannya yang lebih lanjut, kalau misalkan ada kemajuan bagus di dalam proses terapi yang tadi, pecandu itu akan dibawa kembali ke Suryalaya, bertemu wali taklin, untuk meminta restu sebelum kembali ke rumah mereka masing-masing gitu. Nah, mereka juga disaranin mengikuti cabang TKN di tempat mereka tinggal, seperti itu. Baik, selanjutnya pembahasan tentang contoh kasus. Contoh kasus dari Subandi. Subandi ini mencontohkan kasus dari seseorang yang bernama Mubarok. Nah, Mubarok ini merupakan nama samaran. Mubarok ini merupakan berasal dari keluarga yang baik-baik. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintahan di tingkat provinsi. Dia memiliki 4 saudara kandung
yang semuanya berada di luar negeri. Nah, dia menjadi seorang pecandu itu karena ketika ia berada di bangku SMA, ia terpengaruh oleh teman-teman sebagai dia. Nah, dia adalah korban dari bisnis narkoba ini, yang dimana ia terjebak oleh temannya yang mencari korban-korban baru. Nah, pada mulanya Mubarok ini diberikan narkoba secara gratis. Kemudian, ia menjadi konsumen yang setia. Setelah itu, dia melakukan praktek zikir. Nah, praktek zikir ini dilaksanakan dengan berulang kali dengan menyebutkan kalimat La ilaha illallah, yang dimana dapat membangkitkan pengalaman-pengalaman spiritual. Menurut Mubarok, ketika dia mempraktekkan zikir untuk pertama kali, dia merasa sangat sedih. Nah, karena dia mengingat kesalahan-kesalahan dia kepada Tuhannya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, dari situ dia menangis. Kemudian dia berkata, Mubarok mendapatkan insight yang mendorongnya untuk merubah pandangannya tentang dunia dan kehidupan di dalamnya. Sekarang ada analisis menurut perspektif Islam. Berdasarkan Al-Quran, surah kelima ayat 90 menjelaskan bahwasannya meminum alkohol dan yang memabukkan lainnya itu dilarang bagi umat muslim ataupun umat Islam. Alkohol dan konsumsi obat terlarang dianggap sebagai perbuatan di bawah pengaruh setan yang menjauhkan manusia dari Tuhannya. Oleh karena itu, menangani para pecandu alkohol dan narkoba berarti kita membantu mereka untuk kembali kepada Tuhannya, atau bisa disebut sebagai inabah. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, untuk penjelasan materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Merupakan hal yang sangat penting bagi para pecandu untuk melaksanakan zikir di inabah sebagai cara untuk membersihkan hati. Hanya dengan melakukan zikir, umat muslim dapat menghilangkan dan menjaga diri mereka sendiri dari pengaruh setan. Ini merupakan alasan mengapa pelaksanaan zikir di Suryalaya dilakukan dengan menggerakkan kepala ke arah atas, ke arah kanan, dan ke arah kiri. Dipercayai bahwa setan masuk ke dalam tubuh manusia melalui 4 arah, yaitu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Zikir tidak hanya membersihkan hati dan menutup pintu godaan setan, tetapi juga menimbulkan keyakinan yang kuat tentang eksistensi Tuhan. Para pengamal tasawuf meyakini bahwa hanya dengan melakukan zikir, hati menjadi tenang, bahagia, dan nyaman. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif psikologi yang telah ditemukan oleh para ahli. Maftuh menemukan bahwa perubahan sikap yang signifikan terhadap narkotik di antara para pecandu yang sudah ditangani di inabah. Lalu Saroh menyebutkan bahwa ada peran penting sholat sebagai metode menangani pecandu di inabah. Lalu Sudan menjelaskan bahwa mandi dini hari, lalu ibadah dan zikir memberikan efek kepada kesehatan fisik dan kebugaran. Haryanto menemukan bahwa pada saat kita sholat dan zikir memberikan aspek terapis seperti olahraga, katarsis, dan terapis. Lalu Subandi menjelaskan bahwa zikir membawa kesadaran pada tingkat altered states of consciousness. Lalu Hagen-Hogan juga menemukan bahwa pada saat zikir, tingkat sodium dalam cairan dinespinal memengaruhi penerimaan opiates di dalam otak, dan konsentrasi sodium diatur oleh perubahan fisiologis yang muncul selama meditasi. Beberapa juga telah menyebutkan bahwa meditasi menstimulasi produksi endogenous opiates seperti sebuah materi kimia yang disebut sebagai endorfin.